Berani bermimpi besar, ya. Oke, next. Nah, waktu itu saya juga pernah punya impian, ternyata ada foto penulisnya. Langsung tiba-tiba saya ingin bermimpi besar jadi penulis, walaupun belum pernah nulis. Dan akhirnya foto beberapa public figure yang punya bukunya. Aktif ya, dan juga mengikuti perkuliahan secara baik. Dan saya mau tanya dulu, teman-teman mau berdiri aja atau mau duduk? Mau berdiri mahasiswa baru ya. Program Kampus Merdeka pada dasarnya memberikan peluang kepada mahasiswa untuk bisa mengeksplorasi kemampuannya di bidang industri. Meski begitu, mahasiswa yang tertarik pada dunia penelitian pun memiliki hak untuk mengembangkan peminatannya dalam bidang penelitian sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala LL Dikti Wilayah 4 M. Samsuri di sela-sela pembukaan masa orientasi mahasiswa Ars University Selasa pagi. Menurutnya, untuk jenjang S1, program Kampus Merdeka bisa dilakukan pada semester 5 ke atas setelah mahasiswa dibekali pengetahuan dari kampus. Program Kampus Merdeka ini harus lebih banyak didiskusikan dengan mahasiswa, jangan sampai mahasiswa terpaksa mengikutinya. Alangkah lebih baiknya Kampus Merdeka ini adalah keinginan mahasiswa, kampus hanya memfasilitasi atau boleh menawarkan. Maka dari itu kampus dituntut memiliki banyak jaringan dengan perusahaan-perusahaan yang bisa mendorong terlaksananya program Kampus Merdeka. Jadi pertama tentu program Kampus Merdeka ini saya menyarankan mulai bisa dilakukan itu kalau S1 itu semester 5 ke atas ya. Jadi bekal pengetahuan dari kampus sudah ditanamkan terlebih dahulu. Program studi kemudian komunikasi. Program Kampus Merdeka ini sifatnya justru harus banyak didiskusikan dengan mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa ini terpaksa ya. Yang namanya Kampus Merdeka ini harapannya adalah itu memang keinginan mahasiswa. Kampus itu memfasilitasi atau kampus boleh menawarkan. Contoh konkret, misal program magang. Nah, kampus ini bisa menawarkan. Ars ini laporan Pak Rektor itu punya beberapa kerjasama, termasuk yang jadi pembicara hari ini Halal Food, atau dengan bank, atau dengan perusahaan Grab dan lain sebagainya. Nah, itu mahasiswa boleh ditawarin kalau mau ikut Kampus Merdeka, misal mau magang. Mahasiswa itu boleh memilih. Ada mahasiswa, saya nggak mau ikut program magang yang dari kampus karena saya sudah punya proyek mau membangun wirausaha secara mandiri. Dia mengajukan ke kampus, itu juga boleh. Itu justru yang didukung. Jadi kalau itu inisiatif datangnya dari mahasiswa, itu yang paling utama, karena itu yang akan membuahkan hasil. Ya. Lalu ada satu mahasiswa memang tidak memiliki passion untuk studi di luar. Ingin sepenuhnya menghabiskan waktu kuliah di kampus ini, betul-betul kuliah. Nah, itu akan menjadi ayah. Boleh tidak? Boleh juga. Ya. Kalau memang dia tidak passion, karena dia mau jadi ilmuwan dan sebagainya. Untuk mendorong terlaksananya program Kampus Merdeka ini, Ars University pun telah menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan ternama di dalam maupun di luar negeri. Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah penandatanganan kerjasama yang dilakukan Rektor Ars University dengan pihak perusahaan di hadapan mahasiswa baru dalam pembukaan kegiatan orientasi mahasiswa Ars University Selasa 20 September 2022 di halaman kampus Jalan Sulaksana, Antapani, Kota Bandung. Menurutnya, program Kampus Merdeka menuntut lembaga pendidikan atau kampus lebih inovatif dan kreatif, sementara kampus memiliki keterbatasan dalam pelayanan-pelayanan akademik yang sifatnya praktikum. Oleh karena itu, pihaknya pun telah melakukan sejumlah kerjasama dengan berbagai pihak perusahaan yang bisa mendorong dan memfasilitasi kegiatan dalam program Kampus Merdeka. Alhamdulillah, hari ini kita bisa menyaksikan mahasiswa baru Ars University. Di masa orientasi ini kita memang mau memberikan orientasi supaya mereka mempunyai arah di dalam proses dirinya, mempersiapkan dirinya, apalagi kita fokus di ini. Nah, ini
orientasi ini adalah dalam rangka mengarahkan mereka ke dalam dream yang mungkin selama ini mereka ya ragu-ragu apakah betul saya itu atau hanya keinginan yang kalau kata orang Jepang black obsession gitu ya. Karena banyak orang kita ini keinginannya luar biasa, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk keinginan. Nah, dengan orientasi itu mudah-mudahan ini para mahasiswa itu menyadari kalau dia sudah punya mimpi atau keinginan yang dia inginkan, maka dia mencari tahu apa yang harus dia lakukan. Itu sajalah. Jadi selama kuliah ini adalah nah proses ini harus mengarah kepada apa yang memberikan kontribusi terhadap mimpi dia atau keinginan dia di masa yang akan datang. Nah itu saja tujuan kami melakukan orientasi. Di samping mengenalkan berbagai sarana prasarana tim yang memberikan arah dan mengajar di Ars University. Terkait kerjasama Prof dengan siapa aja Prof? Nah ini kerjasama juga kita ketahui bahwa saat ini dan di masa lalu memang juga sudah, tetapi saat ini tekanannya lebih berbeda, bahwa Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu mendorong semua perguruan tinggi harus mampu berkreatif dan berinovasi dengan pihak-pihak yang ada di luar, karena kampus ini terbatas untuk bisa memberikan pelayanan akademik dan non-akademik yang membuat mahasiswa itu siap terjun ke dunianya. Nah, oleh karena itu kerjasama adalah salah satu sarana yang tidak boleh tidak dilakukan oleh universitas. Dan alhamdulillah Ars University sudah berusaha melakukan kerjasama dengan berbagai institusi di luar kampusnya, baik yang ada di dalam dengan yang ada di luar. Nah ini institusi-institusi yang kita ajak kerjasama itu institusi yang memungkinkan mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan praktis yang memberikan kontribusi kecakapan dia di dalam hidupnya, sehingga pas waktu dia lulus betul-betul menjadi manusia yang paripurna, pengetahuannya luar biasa, keterampilannya atau kecakapannya luar biasa, dan sikap mentalnya juga tidak terasa karena mereka sudah dipersiapkan oleh kita. Nah ini kerjasama ini alhamdulillah sudah beberapa perusahaan-perusahaan baik yang ada di dalam negeri yang teman-teman kita sudah teman-teman melihat mungkin Bapak karena agak maju ke tanpa depan. kita kerjasama saya kira Di sebelah saya ini ada Bapak Victor Asli. tempat magang Kalau atau misalnya saya tempat mereka baca mengekspresikan CV Bapak itu sangat luar biasa, kebiasaan, kemampuannya dengan prestasi yang sangat luar selama dia biasa teman-teman. melakukan Tapi Bapak Victor saya izin dulu tanpa mengurangi rasa berubah jadi akan Bapak Teteh. dari hari ke hari Kang Victor setuju ya? mempunyai Setuju. nilai di luar Dan ya, kita punya tagline atau Kang Victor, kalau berkualitas misalkan lagi. menuju Ars, Oleh karena jalannya harapan bias saya, di Ars. nah Mungkin boleh tidak mungkin seorang rektor itu melakukan ekspresi sendiri. Nah apalagi sekarang kita sudah terbuka lah ya bahwa kehidupan Oke, ini boleh tepuk tangan dipersilakan kepada Kang seperti Victor di dalam untuk film memberikan ada materi. Superman gitu ya, yang adalah super team. Nah tim yang ada di sini saya berharap ini bisa bersinergi, termasuk mahasiswanya bersinergi untuk memajukan diri dan memajukan lembaga ini, sehingga lembaga ini secara pasti akan menjadi perguruan tinggi yang kuat, mandiri dan unggul. Itu adalah arah yang sedang kami bangun. Ini harus disadari oleh semua pihak, termasuk stakeholder yang lain, bahwa tidak adalah di dalam rangka membina satu perguruan itu hanya tercipta oleh seorang atau orang-orang tertentu, karena Superman itu tidak ada. Yang ada adalah seperti itu. Itu saja saya kira. Terkait perkuliahan PJJ sekarang online offline nggak Nah, Prof? ini perkuliahan ini kita sedang rancang ya. Kita secara pasti akan kembali kepada kehidupan normal ya, yang kita sebut new normal. Oleh karena itu kampus kami sedang beradaptasi. Saat ini yang dirancang oleh Warek Akademi yang saya sepakati adalah
mereka masih hibrid ya. Hibrid mengingat ya adaptasi ini. Tetapi secara pasti mereka akan diarahkan ke luring ya, perkuliahan normal seperti di masa lalu. Sehingga kampus ini ada dinamika, ada ekspresi, ada sesuatu yang memang mereka sudah rindukan. Ars University ini sedang merancang ke arah sana. Jadi insya Allah seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Layanan di 4 ini, bahwa memang daring itu lambat tahun ya harus dikurangi karena tidak mungkin dihapuskan. Sekarang teknologi memumpuni gitu ya, sehingga ya kita dibenarkan kalau kita menyelenggarakan pendidikan melalui daring tadi. Tetapi ya tadi seperti yang saya sampaikan, daring yang bisa memberikan kontribusi terhadap kualitas mahasiswa. Karena itu perpaduan mix antara luring dan daring ini masih kita lakukan dalam perjalanan kita. Insya Allah kalau sudah normal persis ya kita akan semuanya. Melalui kegiatan pengenalan kampus yang dilaksanakan Selasa 20 hingga Kamis 22 September 2022, mahasiswa diharapkan bisa memiliki arah dalam proses pendidikan yang ditempuhnya di kampus Ars. Sebagaimana harapan mahasiswa, Tata misalnya, mahasiswa baru di Fakultas Komunikasi dan Desain menuturkan dirinya sengaja mendaftarkan diri ke Ars University untuk memperdalam pengetahuan mengenai ilmu broadcasting yang menurutnya Ars memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Jurusan apa maksudnya? Jurusan ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Asal SMA-nya dari mana? Dari SMK Kampus Merdeka. Motivasi masuk ke sini kenapa? Kadarullah, Pak. Kadarullah. Selain itu ada harapan nggak? Banyak dong pasti harapan. Apa aja? Banyak pengen belajar broadcasting lebih banyak, PR lebih baik, karena setahu aku universitas salah satu yang benefitnya banyak itu ada di AS. Kesannya gimana hari pertama masuk? Seru, banyak pengalaman sama ilmunya, banyak ketemu sama teman baru. Untuk pergi ke Mesir. Ada harapan di sini? Harapan apa masuk ke sini? Harapannya pastinya jadi manusia yang berilmu lebih baik, berguna untuk diri sendiri, orang lain, dan pastinya ilmunya nanti menjadi amal jariah. Kalau mimpi itu jangan nanggung-nanggung, harus mimpi yang besar. Siapa yang punya impiannya besar? Wah, banyak ya. Siapa yang mau jadi pengurus? Tidak boleh ada saling membuli. Yang boleh adalah saling motivasi satu dengan yang lain. Nah, itu adik-adik yang saya titipkan. Jadi dari Ars University kepada Bapak Dr. M. Samsuri SPDMT selaku Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jabar dan Banten. Oke, boleh sekali lagi 1, 2, 3. Oke, Pak. Pesawat udara tanpa awak atau PUTA dengan pengalaman lebih dari 7 tahun dari masing-masing pendiri. Menyelesaikan S2 di Magister Manajemen ARS Sumber Daya Manusia. Dari kampus Ars University, Iwan M. Ridwan melaporkan.